wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fid din, hasanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita ini, yang insyaallah masih kita lanjutkan kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, yaitu kitab Asyratu Asbabin lil Wiqayah minas Sihri wal Ain, yang artinya 10 faktor supaya orang bisa terjaga, terlindungi dari sihir dan penyakit ain. Sudah kita baca mukadimah dari kitab ini, maka selanjutnya faktor yang pertama agar orang bisa terjaga dari pengaruh sihir dan penyakit ain, yaitu as-sababul awal at-ta'awudhu billahi min syarri sihri wal hasad. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatannya sihir dan kedengkian. Meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan sihir dan kedengkian manusia. Kita ketahui yang namanya sihir dari sisi bahasa itu adalah ma khafiya wala tufa sababuhu, sesuatu yang samar dan lembut sebabnya. Berarti yang namanya sihir, ya, perkara-perkara yang di luar jangkauan kita manusia. Sihir itu di luar kemampuan kita. Ketika sihir itu berhubungan atau dengan meminta bantuan kepada syaitan dari bangsa jin, maka karena itu di luar kemampuan kita, tidak mungkin kita kecuali agar terhindar darinya, kecuali kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hasad, kedengkian orang. Itu juga kadang di luar jangkauan kita, karena kita tidak tahu siapa yang dengki kepada kita. Mungkin saja ada orang yang dengki, kemudian dari pandangan matanya tertuju kepada kita, ada hasad berpengaruh pada diri kita, yang ini dinamakan penyakit ain. Maka karena itu di luar jangkauan kita, di luar kemampuan kita, maka sudah sepantasnya kita itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di sini fa awwalul asbab huwa ta'awudhu billahi azza wa jalla min syarri saharati wal hasidin wa tahassunu bihi azza wa jal wal luju ilaihi subhanahu wa ta'ala. Faktor yang pertama yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatannya para tukang sihir dan orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, serta membentengi diri berlindung kepada Allah azza wa jal dan meminta perlindungan kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Falaq dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad. Ya, katakan berarti di sini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, yang memerintahkan agar Nabi berlindung kepada Rabbil Falaq,
katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhannya al-falaq, waktu subuh. Kata Ibnu Abbas ya tentang surat ini dan juga sebenarnya surat yang lain yaitu surat An-Nas. Yang kedua surat ini dinamakan Muawwidatan. Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya surat ini dan surat An-Nas ini turut berkaitan dengan sihir yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada Nabi SAW. Jadi turunnya dua surat ini berkaitan dengan masalah sihir, yaitu ketika Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dua surat ini. Allah perintahkan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "A'udzu birabbil falaq," aku berlindung kepada Tuhannya waktu subuh yang membelah. Ya, surat ini atau perintah ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya beliau meminta perlindungan kepada Allah. Tapi perintah ini juga berlaku bagi umatnya, yaitu kita. Karena ada kaidah dalam ulumul Quran bahwa khitabun lin nabi khitabun li ummatihi. Perintah yang Allah tujukan kepada Nabi SAW, maka hakikatnya itu berlaku untuk umatnya, kecuali kalau ada kaidah yang mengkhususkan, kecuali kalau itu ada kekhususan untuk Nabi. Tapi ketika tidak ada, berarti berlaku untuk umatnya. Makanya perintah di sini kepada Nabi, "Qul," katakan wahai Muhammad, supaya Nabi meminta perlindungan kepada Allah. Maka ini juga perintah untuk kita. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam ketika gelap gulita, apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul atau ikatan-ikatan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Berarti ayat ini sebenarnya hendaknya menjadi zikir kita atau wiridnya kita. Bisa kita baca menjadi zikir pagi dan petang kita, atau sesudah sholat kita. Ya, sesudah sholat atau mungkin sebelum tidur, dan juga kondisi-kondisi yang memang Nabi SAW menganjurkan untuk kita membacanya. Terutama supaya kita terlindungi dari pengaruh sihir dan kedengkian orang. Maka istinbat dari surat ini yaitu wa qaulihi ta'ala an-naffatsat fil 'uqad. Ini yang berkaitan dengan sihir. Firman Allah Ta'ala an-naffatsat atau wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi an-naffatsat fil 'uqad, wanita-wanita tukang sihir yang nafas, yang menghembus pada ikatan-ikatan. Dikatakan an-naffatsat hunna sahirat allati yanfusna fil 'uqad li'amali sihri. Kalimat nafasat yaitu artinya tukang-tukang sihir wanita yang meniup, yang menghembus pada ikatan-ikatan untuk melakukan sihir. Karena biasanya sihir itu dilakukan dengan mengikat sesuatu. Ya, dibuat ikatan, lalu dibacakan mantra, lalu ditiup. Dan itu adalah ciri perbuatannya tukang sihir, seperti itu ya. Makanya para ulama itu memakruhkan ketika seorang itu mengambil sebuah misalnya diikat-ikat lalu ditiup, meskipun tidak ada mantra, karena menyerupai perbuatannya tukang sihir. Apalagi kalau disertai dengan mantra, maka dikatakan itu termasuk perbuatan sihir. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nafasat, wanita-wanita tukang sihir. Kenapa ya disebut wanita? Yang sebenarnya di sini bukan cuma wanita, dikatakan wa yadkhulu fi dzalikar rijal as-saharatu aidan.
Termasuk dalam kalimat nafasat yaitu kaum laki-laki yang menjadi tukang sihir juga. Ya, bukan cuma wanita, tapi tukang-tukang sihir laki-laki juga masuk dalam hal ini. Karena kalimat nafasat juga ada yang mengatakan tafsir dari nafasat yaitu al-arwah asy-syarirah, ya, roh-roh yang jahat gitu. Berarti bukan cuma wanita saja. Tapi andai kata di sini nafasat adalah wanita-wanita tukang sihir, juga bukan berarti cuma wanita tukang sihir saja, laki-laki juga masuk. Wa innama khussatin nisa bidzikri likasrati wuqu'ihi minhun. Akan tetapi dikhususkan dalam ayat ini wanita-wanita tukang sihir. Disebutkan secara khusus. Nafasat berarti para wanita tukang sihir, ya. Kenapa kok wanita? Bukankah laki-laki juga masuk tadi? Tapi mengapa kalimatnya dikhususkan di sini para wanita tukang sihir atau wanita-wanita tukang sihir? Dikatakan likasrati wuqu'ihi minhun, karena banyaknya terjadinya sihir itu dari mereka para wanita. Lalu kenapa wanita yang banyak melakukan sihir? Para ulama juga memberikan alasan, yaitu sebagaimana yang Nabi SAW katakan, lidha'fi uqulihinna wa dinihinna, karena lemahnya akal mereka dan juga sisi agama. Yang biasanya ketika akal lemah berarti yang main perasaan, dan itu banyak pada wanita. Itu ada sisi kelemahan. Ya, makanya mereka lebih mudah untuk menjadi misalnya pendendam. Kenapa? Perasaan yang main. Ya, baper itu lebih banyak pada wanita dibanding laki-laki, meskipun laki-laki juga ada yang perasaannya bermain. Tapi biasanya akalnya lebih dikedepankan untuk kaum laki-laki. Intinya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini kaum wanita karena banyaknya sihir itu terjadi pada kaum wanita. Jadi tukang sihir kalau dihitung mungkin ya lebih banyak wanitanya. Makanya dalam riwayatnya yang menyihir Nabi SAW itu adalah Labid bin Al-A'sam. Dia seorang Yahudi. Tapi yang membantu dia ini adalah anak-anak perempuannya. Anak-anak perempuannya ada 3 anak perempuan yang mereka semua juga tukang sihir. Jadi Labid ini dibantu oleh anak-anaknya yang mereka juga para tukang sihir. Anaknya perempuan-perempuan, dan mereka yang sebenarnya yang menyihir Nabi Labid di sini bukan mereka, tapi yang membantu, yang melakukan sihir yang mereka anak-anak perempuannya Labid Al-A'sam ini. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala khususkan wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Intinya surat ini disebut Mu'awwidhatain dengan surat An-Nisa, yaitu surat yang kalau kita baca, kita berarti meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita membaca, kita itu sambil merasakan kita itu sedang minta perlindungan. Ya, ketika kita baca qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya, atau qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya, di situ kita itu sedang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya benar-benar kita itu mendapatkan perlindungan Allah. Kemudian wa haqiqatul isti'adah annaha firarun min syai'in takhafuhu wa takhshahu ila man yahmika wa yaqika minhu. Dan hakikat meminta perlindungan, ya, meminta perlindungan yang sebenarnya annaha firarun min syai'in takhafuhu, yaitu lari dari sesuatu yang kamu takuti, wa tasyahu dan kamu khawatirkan, ila man yahmika wa yaqika minhu, menuju kepada orang yang menjagamu dan melindungimu dari sesuatu yang kamu takuti tersebut. Itu yang namanya isti'adah. Ya, isti'adah sendiri kan talabul audah. Al-audah bermakna al-ismah. Ya, audah berarti perlindungan. Maka kalau isti'adah, orang itu lari dari sesuatu yang dia takuti menuju zat yang bisa menjaganya dan melindunginya. Itulah makna isti'adah.
Bukan cuma sekedar terucap a'udzubillah begitu saja, tapi dalam hati kita minta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang kita takuti. Wallahu azza wa jalla wahdah al-qadir ala qismati man ista'adha bihi wa daf'i syarri anhu. Dan Allah azza wa jalla lah yang hanya satu-satunya yang mampu untuk menjaga, melindungi orang yang meminta perlindungan kepadanya. Wa daf'i syarri anhu, dan bisa menolak kejahatan darinya. Wa himayatihi mimma yakhafu, dan menjaganya dari perkara yang dia takuti. Jadi hanya Allah saja yang mampu, yang maha kuasa untuk melindungi manusia ketika manusia itu meminta perlindungan kepadanya. Kama qala azza wa jal, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nasghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Dan jika setan menggodamu dengan suatu godaan, fasta'id billah, kata Allah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau kita meminta perlindungan kepada manusia, kalau memang manusianya itu mampu, tidak mengapa. Tapi banyak hal-hal yang manusia tidak tahu. Kalau kita itu sedang merasa ketakutan hal itu. Karena anak tadi minta perlindungan itu lari dari sesuatu yang ditakuti. Maka yang maha mendengar, yang maha mengetahui semuanya Allah. Sehingga karena Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, ya kita minta perlindungan hanya kepadanya. Ya Allah perintahkan, fasta'id billah innahu sami'un alim. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Makanya boleh menambah a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Atau yang masyhur ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kalau ditambah sebagaimana Allah katakan di sini innahu sami'un alim, maka a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Atau kalau mau menambah lagi ya, a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang semua itu ada hadis-hadis yang dari Nabi SAW. Wa qala ta'ala, juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-97 dan 98. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Wa qur rabbi, dan katakan rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikannya setan, dari bisikan-bisikannya para setan. Terutama ketika kita itu berada di suatu tempat, duduk gitu ya. Ya, maka kita ucapkan kalimat ini, a'udzubika min hamazatis syayatin. Atau mungkin secara khusus ada doa, a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu kalau orang singgah di satu tempat. Tapi kadang kita itu juga membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan setan. Kadang kita sedang ikut kajian seperti ini saja, kadang bisikannya luar biasa, macam-macam. Makanya kita ucapkan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu wahai Rabbku ayyahdurun, dari kedatangan mereka kepadaku, supaya mereka tidak hadir ya ke tempatku ini. Ya, ini a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Maka isti'adah ya. Isti'adah atau ta'awud ini sarana yang paling pas, yang paling tepat untuk menghilangkan godaan-godaannya setan. Ini sarana yang paling tepat ketika orang itu merasa ada gangguan-gangguan setan, apalagi yang berkaitan dengan masalah sihir dan hasad. Tadi jelas di situ ada pengaruh-pengaruh setan. Maka yang paling pas ya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah paling cepat untuk bisa menghilangkan pengaruh syaitan. Sebagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq ketika dia dicaci maki oleh seseorang. Dicaci maki pertama, Abu Bakar tetap tenang. Caci maki kedua,
Abu Bakar juga tenang. Tapi begitu terus bertambah caci makinya, Abu Bakar membalasnya. Tapi ketika Abu Bakar membalasnya, Rasul pergi. Ketika caci maki pertama, kedua, Rasul cuma tersenyum. Ternyata ya, ketika Abu Bakar itu tidak membalasnya, maka malaikat yang membalasnya ada di samping Abu Bakar. Tapi ketika ketika Abu Bakar membalasnya, maka setanlah yang hadir. Ya, setan yang hadir, dan orang itu butuh perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguannya syaitan ini. Dan juga ketika ada dua orang yang saling mencaci, dua orang yang saling berdebat gitu di depan Nabi SAW, sampai salah satu dari keduanya itu ada yang mukanya sampai memerah. Karena apa? Berdebatnya itu sampai menimbulkan kemarahan, sampai mukanya merah, sampai Nabi SAW mengatakan, "Inilah a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Sungguh, kata Nabi, aku mengetahui satu kalimat yang kalau orang tersebut yang tadi mukanya merah gitu karena sedang berdebat, sedang caci maki, kalau dia mengucapkan kalimat tersebut, insya Allah akan hilang apa yang sedang ada pada dirinya, yaitu kemarahannya itu akan hilang, karena itu pengaruh syaitan. Yaitu Nabi SAW mengatakan, "Lau qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim." Kalau dia ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu kemarahan hilang. Berarti apa? Pengaruh setan itu hilang langsung. Makanya di sini pengaruh sihir, kemudian hasad dan lain sebagainya, ini kan banyak kan pengaruh setan. Gimana caranya? Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara khusus dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, atau mungkin doa muawwidah tadi, yaitu muawwidat atau muawwidatain, berarti qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas dibaca. Yang itu menjadi wirid-wiridnya kita, zikir-zikirnya kita. Atau ditambah satu lagi surat Al-Ikhlas, yang ini 3 surat ini disebut al-muawwidat, ya. Tiga surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, disebut Al-Mu'awwidat. Yang ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan ini merupakan faktor yang pertama supaya kita bisa terjaga dari pengaruh sihir dan penyakit aib. Lanjut sekarang yang kedua, as-sababu tsani, faktor yang kedua yaitu taqwallahi azza wa jalla. Faktor yang kedua yaitu bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Sekarang kita perhatikan kalimat takwa itu sendiri. Kalimat takwa itu kan berasal dari kata wikoyah. Wikoyah artinya apa? Wikoyah itu artinya menjaga diri, melindungi diri. Makanya tepat di sini, ya. Supaya kita bisa terjaga dari sihir dan penyakit aib, maka bertakwa, karena takwa itu sendiri melindungi diri, menjaga diri. Wikoya itu berarti kan menjadikan sesuatu antara dirinya dengan hal-hal yang ditakutinya. Jadi hal-hal yang kita takuti ada di depan kita, maka kita harus punya wikoya. Ada yang menjaga diri kita, ada yang melindungi diri kita. Dan takwa itu asal katanya tadi dari kata wikoyah, yaitu menjaga diri. Karena sesuatu yang kita takuti butuh perlindungan atau butuh yang melindungi. Terutama kalau dari adab Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Dengan cara kita laksanakan perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan larangan-larangannya, termasuk melindungi diri dari penyakit sihir dan aib. Karena semua ini juga terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita takut kepada adab Allah, caranya apa? Caranya kita, ya kalau kita merasa takut dari adab Allah, ya kita bentengi diri kita dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itulah takwa, kan gitu.
Adab Allah ini terjadi ya tentu dengan izin Allah, sebagaimana sihir ini juga terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pun berusaha membentengi diri kita. Dikatakan di sini, fayajibu 'alal 'ibadi ajma'in an yahrisu 'ala tahqiqi taqwallahi Subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Maka wajib bagi para hamba semuanya agar semangat, antusias untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi yang namanya takwa itu butuh diwujudkan, butuh direalisasikan. Bukan cuma sekedar kalimat yang terucap sebagai nasihat, karena kita sering mendengar nasihat takwa kan gitu. Tapi bukan cuma sekedar ucapan saja, ini butuh diwujudkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-131. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Untuk melindungi diri dari azab Allah dan termasuk juga dari sihir dan penyakit ain, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kita bertakwa kepadanya. Dikatakan wa yata'akkadu hadzal amru fi man ishtadda bihil bala wa adumat hajatuhu lisyifa. Dan ditekankan perkara ini, ya, sangat ditekankan perintah ini, perkara ini, fi man ishtadda bihil bala, bagi orang yang ujian itu terasa berat baginya. Perhatikan di sini. Kalau kita itu merasa ujian yang kita rasakan berat, tertekan kita itu ya dengan apa yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Wa adumat hajatuhu lisyifa, dan hajat akan kesembuhan itu kadang sangat besar, maka di sini sangat dianjurkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan bertakwa kepada Allah kita akan dikeluarkan dari berbagai cobaan dan bencana. Nanti akan ada ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Nah sekarang, misalnya orang itu terkena ujian berupa penyakit misalnya, maka orang yang ingin keluar dari tekanan penyakitnya, caranya apa? Bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Allah akan berikan solusi. Wa haqiqatu taqwallahi azza wa jalla, dan hakikat bertakwa kepada Allah, hakikatnya takwa itu apa sih? Yaitu hifdzu amrihi wa nahyi, kita jaga perintahnya Allah dan larangannya. Ada perintah ya kita laksanakan gitu, ada larangan ya kita tinggalkan. Jangan malah sebaliknya, ada perintah diabaikan, disepelekan, ditinggalkan. Ada larangan malah dilanggar, malah dilakukan. Ini bertentangan dengan takwa. Maka ini yang namanya takwa, jaga perintah Allah dan juga larangannya. Walihada indama su'ila Talq bin Habib, ya, maka ketika Talq bin Habib ditanya rahimahullah an haqiqatiha, tentang hakikat takwa, qala, maka Talq bin Habib mengatakan, at-taqwa amalun bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a rahmatillah, wa taqwa tarku maksiatillah ala nurin minallah khifata iqabillah. Takwa itu, kata Talq bin Habib, at-taqwa amalun bi ta'atillah, ketakwaan itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika melakukan ketaatan, ingat, ala nurin minallah, dilandasi dengan ilmu, dengan cahaya dari Allah. Jadi ketika kita itu melaksanakan perintah Allah, landasi dalam melaksanakan ketaatan itu dengan ilmu.
Karena itulah ketakwaan. Kalau dia cuma sekedar melakukan tanpa ada ilmunya, itu namanya bukan ketakwaan. Lalu di samping melakukannya dengan landasan nur, cahaya, dengan landasan ilmu, roja'a rahmatillah, juga berharap rahmatnya Allah ketika melakukan ketaatan tersebut. Ingat di sini, segala ketaatan yang kita lakukan, baik itu yang bersifat sunnah atau wajib, ya, wajib atau sunnah, maka jalani, landasi dengan ilmu. Karena itu bentuk ketakwaan gitu. Kalau kita itu cuma melakukannya, nggak peduli mau ada ilmunya mau tidak, ini namanya bukan ketakwaan. Karena takwa itu mentaati Allah di atas ilmu, lalu dengan berharap rahmat Allah. Juga wattaqwa tarku maksiatillah, takwa itu juga meninggalkan maksiat kepada Allah. Ketika meninggalkan maksiat juga ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Jadi di atas ilmu, tahu kalau ini dilarang, itu akan lebih kuat untuk meninggalkan larangan tersebut. Dan insya Allah itu akan lebih berpahala dibanding yang tidak tahu ilmunya. Makanya juga ketika meninggalkan maksiat, landasi ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, khifata iqabillah, dengan perasaan takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Talq bin Habib mendefinisikan tentang makna atau hakikat takwa. Lanjut. فَإِذَا جَاهَدَ الْمُؤْمِنْ نَفْسَهُ عَلَى تَحْقِيقِ التَّقْوَى كَانَ مَآلُهُ إِلَى السَّعَادَةِ وَالطُّمَأْنِينَةِ وَالْعَافِيَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Jika seorang mukmin telah berusaha memerangi hawa nafsunya ala tahqiqit taqwa, untuk mewujudkan takwa, karena yang namanya ketakwaan bisa terwujud tadi melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, itu betul-betul harus memerangi nafsu kan. Maunya nafsu kita itu kalau ada perintah udahlah nggak usah dilakukan, kalau ada larangan ya nggak apa-apa kan, itu kerjakan saja. Itu nafsu kita, maunya seperti itu ya, mengikuti hawa, mengikuti keinginan-keinginan. Makanya kalau orang itu tidak mengikuti perintah Allah, berarti mengikuti nafsunya. Nah, seorang mukmin berusaha memerangi hawa nafsunya untuk mewujudkan ketakwaan. Maka kalau dia seperti ini, ya, kana ma'aluhu ila sa'adah, maka tempat kembalinya adalah kebahagiaan. Yang akan dia dapatkan itu kebahagiaan, wat tuma'ninah, ketenangan, wal afiyah, dan kesehatan, keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kalau takwa itu benar-benar diwujudkan, itu akan membawa kepada kebahagiaan, ketenangan, dan kesehatan di dunia dan di akhirat. Wa faza bil aqibatil hamidah, dan akan sukses, akan beruntung dengan membawa kesudahan yang terpuji. Karena Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik, ya, akhir yang baik Allah akan berikan hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Makanya di sini kalau kita itu ingin sehat dari pengaruh sihir, dari pengaruh penyakit ain, berusaha untuk ketika ada perintah Allah jalankan, ketika ada larangan tinggalkan. Itu nanti otomatis seperti kita itu ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terjerumus kepada sihir tersebut. Lanjut, wa min simari taqwa aidan, dan di antara buah hasil dari ketakwaan juga yaitu salahul hal wasidadur ra'i, yaitu baiknya keadaan orang. Kalau orang itu berusaha untuk bertakwa, ada perintah Allah dia jalankan, ada maksiat dia tinggalkan, itu keadaannya akan membaik. Ya, keadaannya akan membaik, tapi baik di sini tentu kacamatanya agama gitu. Baiknya di sini adalah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pandangan manusia mungkin lain. Serta wasidadur ra'yi, lurusnya pikiran, benarnya pendapat. Kalau orang bertakwa, Allah akan tunjukkan kepada pendapat yang benar, keadaan yang saleh,
wa taisirul umur, mudahnya urusan dia. Allah akan mudahkan segala urusannya. Wa sa'atur rizki, rizkinya juga akan menjadi luas karena sebab ketakwaan. Cuma kadang orang itu keyakinannya masih setengah-setengah. Apa iya sih kalau kita laksanakan perintah kita akan dilapangkan rezeki kita? Kadang yakinnya itu kurang. Makanya kalau yakinnya kurang, ya yang dia dapatkan sebagaimana yang dia sangkakan, kan gitu. Kalau dia berprasangka bahwasanya rezekinya tetap biasa saja, padahal dia melaksanakan ketakwaan, yang dia dapatkan juga seperti yang dia inginkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Kalau orang itu benar-benar bertakwa, jalan keluar itu ada. Makanya sekarang begini, orang itu barangkali dia tahu apa yang dia lakukan selama ini dari ma'isyahnya adalah dosa, banyak dosanya, tapi dia ingin beralih. Mungkin di saat dia mau beralih itu perang di situ, hawa nafsunya dengan keimanannya perang. Nanti kalau dia tinggalkan, dia nanti mau makan apa, dia dapat rezeki dari mana, itu. Tapi dia tahu ini adalah perkara yang haram, maka dia berusaha untuk meninggalkan. Ya, ini orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Sebagaimana orang ketika mau nikah, kan gitu. Orang mau nikah itu nanti sih mau dikasih makan apa, saya sendiri kadang makannya juga masih dopleng, ini misal itu. Kan semua orang dulu sebelum nikah kan seperti itu. Jaranglah orang yang ketika mau nikah dia itu sudah siap, punya pendapatan yang punya pekerjaan tetap gitu kan, sudah punya rumah dan lain sebagainya, itu jarang. Rata-rata sebelum nikah dia bingung, kira-kira mau kasih makan apa nanti. Ya kalau dirinya itu nggak makan, dia bisa puasa lah. Tapi kalau istrinya nggak makan, masa suruh puasa? Itu awalnya ketakutannya luar biasa. Tapi ternyata begitu dijalani, ya, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyatanya Allah berikan rezeki. Nyatanya bisa hidup, bahkan punya anak 5, 6, 7 pun nyatanya mereka bisa makan semua. Karena Allah berikan rezeki. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki kepadanya dari sisi yang tidak dia sangka-sangka. Kalau orang itu mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya juga rezeki yang halal gitu. Bukan rezeki yang haram, karena ketakwaannya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah jadikan untuknya kemudahan dari urusannya. Urusannya akan mudah kalau dia mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, wa min simari taqwa kadzalik, dan di antara buah hasil dari ketakwaan juga, yaitu an yakunal muttaqi fi hifdzillahi wa wilayatihi, yaitu bahwa orang yang bertakwa akan berada dalam penjagaan Allah dan perlindungannya. Nih, orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan berada dalam perlindungannya Allah dan penjagaannya. Wa man kana fi hifdzillahi wa kalaatihi wa riayati falan yadurruhu syai'un abadan. Dan barang siapa yang sudah berada dalam penjagaan Allah, dalam perlindungannya dan pemeliharaannya, maka tidak ada sesuatu pun yang akan menimbulkan madarat kepada dirinya abadan, selamanya. Kalau sudah Allah jaga, maka apapun yang akan mengancam dirinya itu nggak ada manfaatnya atau nggak ada pengaruhnya sama sekali. Ya kalau Allah sudah jaga, ya sudah. Siapa yang bisa menolak penjagaan Allah atau menghancurkan penjagaan Allah? Enggak ada. Nabi, memang Nabi itu punya mukjizat, kan tidak?
Tapi Allah itu menghendaki agar Islam itu tersampaikan sebelum Nabi SAW itu meninggal dunia. Islam sudah disampaikan. Meskipun orang itu berusaha membunuh Nabi, dari sejak awal dakwah beliau, orang itu berusaha untuk membunuh Nabi. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi SAW. Tapi karena Allah lindungi beliau, Allah jaga beliau, dan Islam akan tersebar sebelum beliau meninggal dunia. Ya sudah, Allah jaga. Maka sekarang demikian pula kalau Allah sudah menjaga kita, tidak akan ada yang bisa menimbulkan mudarat atau mudarat kepada diri kita. Mahma adumal kaidu lahu, sekalipun tipu daya kepada dirinya itu besar, tapi tipu daya di hadapan perlindungan Allah tidak ada gunanya sama sekali. Inna kaidah syaitan kana dha'ifa, sesungguhnya tipu dayanya setan itu lemah. Kama bayyana Allah Ta'ala hada biqaulihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan perkara ini dengan firman-Nya surat Ali Imran ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Wa in tasbiru, kata Allah, jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya mereka itu tidak akan menimbulkan mudarat kepada kalian sedikit pun, kata Allah. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi kalau Allah sudah jaga, Allah lindungi, sudah tidak ada yang bisa menimbulkan mudarat pada dirinya. Nah, siapa yang dijaga? Orang yang bertakwa. Allah akan jaga dirinya. Terus, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqarriru hadzal ma'na li ashabihi. Faqala Ibnu Abbas. Maka Nabi SAW juga menetapkan, mengikrarkan makna ini, beliau tanamkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Salah satunya beliau katakan kepada sahabat Ibnu Abbas, faqala Ibnu Abbas wa huwa yu'allimuhu kalimat tanfa'uhu. Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, dan beliau mengajarkan kepada Ibnu Abbas beberapa kalimat yang bisa memberikan manfaat kepadanya. Apa kalimat yang disampaikan kepada Ibnu Abbas? Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan jumpai Allah ada di hadapan. Maksudnya, kalau kamu jaga hukum-hukumnya Allah, perintah-perintah dan larangannya, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu akan jumpai Allah itu ada di hadapanmu, yaitu pertolongannya akan datang segera. Dikatakan di sini, wa hifdzullahi innama yakunu bihifdzi awamirihi wa nawahi. Menjaga Allah itu dilakukan dengan bihifdzi awamirihi, menjaga perintah-perintahnya. Ini maksud menjaga Allah, enggak mungkin lah hamba itu menjaga Allah. Hamba itu butuh penjagaan dari Allah. Tapi maksud menjaga Allah yaitu menjaga perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, menjaga agama Allah, menjaga hukum-hukum yang Allah telah tetapkan. Berarti di sini menjaga perintah dan larangan, wadzalika huwa haqiqatut taqwa kama taqaddam, dan itulah hakikat takwa sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan ini butuh keyakinan yang kuat dalam diri kita. Kalau kita itu benar-benar dalam hidup menjaga agamanya Allah, menjaga perintah-perintah Allah, Allah akan jaga kok diri kita. Ya, insya Allah jaga diri kita sehingga kita terus bisa istiqomah di atas kebenaran ini, kemudian sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Islam, iman masih ada dalam diri kita, dan ini yang mengantarkan kita kepada kesuksesan yang sebenarnya.
Karena dengan keimanan masih ada, insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah. Tapi kalau keimanan sudah gak ada karena dia gak mau bertakwa, apa yang mau diandalkan kan itu? Apa yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Untuk menjaga Islam iman kita dibutuhkan ketakwaan. Kalau kita bertakwa, insya Allah iman akan tetap ada dalam diri kita dan kita akan masuk surga karena sebab karena keimanan masih ada. Karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Bagian terakhir dari yang kedua ini, faman haqqaqat taqwa fi aqwalihi wa af'alihi hafidhahullahu fi badanihi wa sihhatihi wa malihi wa waladihi wa fi akhwalihi kulliha. Maka barang siapa yang mewujudkan, merealisasikan takwa dalam ucapannya, jadi jaga ucapannya, jangan sampai mengucapkan ucapan yang dilarang oleh Allah. Wa af'alihi, perbuatan-perbuatannya. Maka kalau orang mewujudkan ketakwaan dalam ucapannya, dalam perbuatannya, hafidhahullahu fi badanihi, Allah akan jaga dalam urusan badannya, jasmaninya, wa sihhatihi, kesehatannya, wa malihi, hartanya, wa waladihi, anaknya, wa fi ahwalihi kulliha, dan dalam semua keadaan-keadaannya. Ini Allah akan jaga kalau kita itu benar-benar mewujudkan ketakwaan. Makanya ucapan kita perlu kita jaga. Yang kita ucapkan adalah kebaikan, yang kita lakukan juga sama. Wa tanazzalat alaihi khairatun adidah, dan akan turun kepadanya kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini karena sebab ketakwaan. Wa barakatun mutanawwi'ah fid dunya wal akhirah, keberkahan-keberkahan yang bermacam-macam di dunia dan di akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Karena sebab apa? Ketakwaan mereka. Jadi kalau misalnya nih sebuah masyarakat yang di situ yang namanya sholat selalu dijaga, ya masyarakatnya berusaha menjaga sholatnya, dan juga ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada kemungkaran mereka berusaha menghilangkannya. Maka sekalipun mungkin dari segi kelihatannya negara tersebut, daerah tersebut misalnya kelihatannya gersang, itu kan kelihatannya. Tapi ternyata Allah berikan kecukupan untuk mereka. Allah jaga mereka, Allah berikan keterangan. Contohnya negeri Mekah, coba. Negeri Mekah itu apa sih yang diharapkan? Minyaknya nggak ada. Terus buminya nggak bisa ditanami. Tapi Allah berikan keberkahan. Karena penduduknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah waktunya adzan, maka mereka tinggalkan aktivitas. Dan tidak banyak lemburan-lemburan gitu. Kalau memang sudah bekerjanya itu waktunya tidak banyak gitu. Kalau kita itu sudah bekerja dari pagi sampai malam gitu ya. Tapi ternyata rasa enggak cukup atau belum cukupnya itu ada terus dalam diri kita. Mungkin dari sisi ketakwaan itu kurang. Ya, dari sisi kalau ada perintah terlalu nyantai kita. Kalau ada larangan malah juga kita itu tidak segera meninggalkannya. Makanya di sini Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, niscaya kami bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Keberkahan Allah akan turunkan dari langit dan bumi. Dan keberkahan ya meskipun sedikit tapi manfaatnya besar. Karena apa? Sebab keberkahan. Keberkahan ini bisa didapatkan karena ketakwaan. Termasuk di sini tadi
berkaitan dengan masalah sihir dan penyakit ain yang kita berusaha agar minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya dengan ketakwaan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita, lindungi diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan yang berkaitan dengan masalah sihir. Lanjut sedikit lagi. As-sababus salis, sebab yang ketiga atau faktor yang ketiga, yaitu as-sabru ala aduwihi, yaitu bersabar menghadapi musuhnya. Ya, faktor yang ketiga as-sabru ala aduwihi, seorang itu harus bersabar menghadapi musuhnya. Musuh di sini maksudnya orang-orang yang memusuhi dirinya. Kadang-kadang orang yang memusuhi dirinya kan mereka itu menggunakan jalan pintas, sihir kan gitu. Ya kita tidak tahu mereka kan gitu. Atau orang yang hasad sehingga berpengaruh pada diri kita, maka kita bersabar menghadapi musuh gitu. Ya, sabar itu kan lawan dari berkeluh kesah. Yang berarti menahan diri dari berkeluh kesah ketika melaksanakan perintah Allah, ketika meninggalkan larangannya, dan ketika menghadapi takdir-takdir yang menyakitkan. Itu sabar. Dan sihir ini salah satu dari takdir yang tidak disukai, maka dibutuhkan adanya kesabaran. Maka biasanya sihir itu muncul dari orang-orang yang memusuhi, sehingga kita harus sabar menghadapi orang-orang yang memusuhi kita. Jadi dibutuhkan kesabaran. Jangan kita itu suka membalas, atau mungkin kadang gegabah, kita tidak tahu yang menyakiti kita siapa, lalu ternyata kita pokoknya membalas. Maka ini berarti kurang sabar kan gitu. Karena belum tentu orang tersebut yang melakukannya, sehingga dibutuhkan adanya kesabaran. Makanya di sini fayambaghi liman ibtuliya bi syai'in minas sihri awil air an yasbiru ala aduwwihi alladhi hasadahu aw tasabbaba lahu bisihri wa alla yuqatilahu. Seharusnya seyogyanya orang yang diuji dengan sedikit dari penyakit sihir atau penyakit ain, apa yang harus dia lakukan? An yasbiru ala aduwwihi, dia bersabar menghadapi musuhnya, alladzi hasadahu, yang hasad kepada dirinya, au tasabbaba lahu bisihri, atau yang menjadi sebab dirinya terkena sihir. Sabar. Karena kalau kita itu tidak melawan, nanti kan Allah yang akan melawannya. Wa alla yuqatilahu, agar tidak memeranginya. Au yashkuahu ila nas, atau mengadukannya kepada orang, kepada manusia. Fama nusiro insanun ala hasidihi wa aduwihi bimithli sabri alaihi. Tidaklah seorang mendapatkan pertolongan menghadapi orang yang hasad kepadanya dan menghadapi musuhnya seperti perumpamaan kesabaran. Ya. Artinya orang yang sabar itu nanti mendapatkan pertolongan betul-betul. Yang ini tidak didapatkan oleh orang yang tidak bersabar. Wa bidzalik yarji'u baghyu hadzal adu alaih. Yang karena hal itu, karena kesabarannya, maka kesesatan atau penyimpangannya atau kedolimannya musuh ini akan kembali kepada dirinya sendiri, kepada musuh tersebut. Wa ya'udu sahmuhu alladhi ramahu alaih, dan panah yang dia lemparkan akan kembali kepada dirinya, sehingga gak usah takut gitu. Sabar saja. Kama qala ta'ala wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlih. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Fatir ayat yang ke-43 bahwa makar yang jelek, makar itu berarti tipu daya yang jelek, rencana yang jelek tidak akan menimpa kecuali kepada pelakunya, kepada ahlinya, pelakunya itu sendiri. Tapi di sini juga kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita tidak perlu bersedih. Ingat, ada pepatah Arab mengatakan, Al-hasudu la yasudu. Al-hasudu la yasudu. Apa artinya? Al-hasud, orang yang hasad, orang yang dengki atau pendengki itu tidak akan bisa memimpin, tidak akan bisa mengendalikan. Ini pepatah Arab mengatakan, Al-hasudu la yasudu. Al-hasud la yasud. Orang yang hasad itu tidak akan pernah bisa memimpin, tidak mampu menolak apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang hasad, makanya kita bersabar menghadapinya. Perkara ini masih ada beberapa kalimat yang perlu kita teruskan, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang poin yang ketiga ini, atau faktor yang ketiga ini, itu bersabar menghadapi musuh, atau menghadapi musuh yang kadang menimbulkan mudarat kepada dirinya, baik dengan sihir atau mungkin dengan kedengkiannya atau dengan hal-hal yang lain. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.